Iya. Kurang lebih 3 bulan ya. Kurang lebih 3 bulan itu. Kurang lebih 3 bulan kena. Iya, saya rasakan itu. Dan semakin hari merasa semakin besar itu, keras. Besar yang di perutnya itu, Iya, yang di anus. anusnya. Iya. Oh, di duburnya itu. Dulu. Iya, mulutnya. Nah, itulah yang menghalangi keluar kan. Kotoran. Iya. Mudah-mudahan bisa dibarangkai ini. Iya. Kurang lebih berapa bulan sakit yang alami itu. Tapi kayaknya begini ya, saya cerita dulu nah. Iya, iya. Siapa namanya nak? Inaya. Eh? Inaya. Oh, Inaya. Ya. Jadi kan saya bukan buku. Iya, iya. Jadi kita cerita ada dulu sesuai dengan apa yang ada di pelajaran kita di Islam seperti itu. Jadi sebenarnya itu penyakit, itu dari Allah juga. Iya. Sakit orang dari Allah juga, sehat orang dari Allah juga. Iya. Tapi sehat orang karena memang ada juga dasarnya orang sehat. Kenapa? Memang baik hatinya, bagus hatinya orang. Iya. Jadi sekarang kebalikannya, kalau hati ini bermasalah, itu ada pengaruhnya ke fisik, tubuh kasar ini. Jadi tentu apa kira-kira mempengaruhi hati itu akhirnya bisa bermasalah hatinya orang. Tentu dari wa ma asabakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa seseorang, baik itu bencana, malapetaka, mara bahaya, wabah penyakit, itu tak lain ulah tangan sendiri. Maksudnya ulah tangan sendiri, ya kita sendiri yang berbuat. Apa yang dibuat itu ya begitulah hidup manusia ini. Pasti biasa kita berlebihan. Iya. Tidak ada manusia tidak berlebihan. Ada juga tidak berlebihan perbuatan. Cuma di sini biasa yang berlebihan itulah yang menimbulkan dosa. Nah, tentu dosa apa? Misalnya, saya jelaskan dulu tadi. Nah, contoh misalnya kita membantah orang tua, Iya. itu termasuk dosa. Mama atau bapak itu dosa. Itu bermasalah rahimnya orang ketika dibantah orang tua perempuan, mamanya. Iya. Ya, itu biasa bermasalah di sini, rahim. Dan bisa akibatnya lari ke dubur tadi. Itu. Kemudian kalau misalnya orang tua bapak kita misalnya juga dibantah dengan perbuatan atau dengan kata-kata, bisa juga bukan kata-kata, bukan perbuatan, tapi dipendam di sini. Bisa juga dari mama ada yang sampaikan misalnya biasa, nah seperti itu. Kita tidak mau bicara, tapi tersimpan di dalam. Kayak begitu saja di dalam itu. Iya. Ada tersimpan di dalam. Biasa sampai di sini enggak? Sampai di sini biasa. Begitu ya, sampai dadanya biasa dirasa. Sampai biasa dadanya dirasa. Lambungnya di sini kayak biasa kayak sesak dirasa. Kayak begitu. Sesak kan? Itu saja dadanya seperti itu. Itu lehernya di sini belakang, itu biasa di sini. Kayak tegang di sini. Betul itu lah, tegang. Kelihatan semua di sini, kelihatan. Kenapa seperti itu? Itu tadi biasa kalau ada disampaikan, itu biasa ada dipikirkan, harus dipikir. Kan ada istilah itu, atau ada istilah itu. Anjing berlalu, apa anjing menggonggong kepila berlalu. Maksudnya itu, biarlah omongan tadi itu orang jangan kita pendam. Kalau memang kebaikan ya kita simpan, kalau tidak baik tidak usah disimpan. Karena kalau disimpan kalau tidak baik jadi penyakit. Nah, iya. Jadi penyakit. Jadi apakah menyimpang itu hati termasuk dosa? Dosa. Karena menyiksa diri. Jadi saya di sini Pak dulu kalau ada orang diobati, saya obati dulu batinya dulu orang baru, diobati langsung isinya. Jadi tadi itu
Misalnya kita menyimpan di hati itu, akhirnya terasa sesat. Kenapa sih sesat dirasa itu? Itu di sini lambung. Apakah ada rusak di dalam? Sebenarnya seperti ini. Itu kalau ilmu kebatinan itu dosa itu warnanya hitam. Baru baunya busuk. Baru hawanya dingin. Jadi setan itu suka kalau hawa begitu. Nah, misalnya itu setan tinggal di pohon kayu. Kalau asang orang di masjid mengaji masjid, mereka asang, bahkan bisa lari. Apalagi kalau sudah asang, lari pun tempat yang tadi itu setan. Tapi kalau masuk di badannya orang, itu merasa sejuk, tinggal di dalam. Sekarang apa solusinya itu? Ya, apa solusinya? Setiap saat Allah menunggu hambanya bertaubat, mengakui kesalahannya. Akui semua kesalahan kepada Allah. Kemudian saya lari ke persoalan apa itu ambayai, ya ambayai. Bukan termasuk ambayai. Kita juga belum tahu ini. Ya, duburnya ada bermasalah. Wasir. Ya wasir. Kanker. Iya. Jadi itu ada akibatnya ke sini itulah, karena itu dipendam di sini. Ya. Minta maaf nah, saya hanya membaca saja yang ada dalam diri kita. Makanya lari ke sini, ya. Nah, lari. Jadi kalau bisa dalam kehidupan ini kan memang biasa itu ada didengar dari orang kurang enak, ya diterima baik. Karena memang begitulah hidup. Begitu Ibu tuh? Begitu tadi. Ya, karena memang begitulah hidup nak. Kita terima dengan yang baik. Karena memang harus itulah namanya kuat iradah. Takdir dari Allah harus dilewati, itu tidak boleh tidak. Cuma tergantung kembali kepada kita, bisa saya lewati atau tidak. Apa solusinya itu kita bisa lewati supaya kita bisa sehat-sehat. Misalnya santai hidup ini, selalu ikhlas menerima apa adanya. Ikhlas menerima apa adanya, termasuk bapak sama mama ini sakit anaknya, kita harus ikhlas terima dulu, ikhlas. Kemudian kembali kepada diri kita, ya Allah, kalau ada dosa aku ini, ya Allah menyebabkan anak saya sakit, ampuni saya, ya Allah. Maka jangan terbuka, karena pembuka dari segala pintu kebaikan cuma satu, tidak ada yang lain, cuma tobat, tidak ada yang lain. Saya sudah keliling belajar ilmu tarekat, cuma satu, tidak ada yang lain. Cuma satu. Biar kita baca itu doa-doa apa, kalau tertutup pintu kita akan bisa masuk. Nah, cuma tobat bisa membuka. Tak seperti itu. Jadi nanti diobati nanti saya tuntun berdoa ya. Cukup nanti diikuti saya dan akui. Kalaupun nanti diakui, tidak usah tanya saya bilang pernah gak begini. Cukup kita tahu sama Allah ya. Gitu. Coba nanti lepas itu nanti yang tidak baik berantak. Itu di telinga juga ada setan di situ. Kayak biasa ada kayak bisik-bisik, kayak panas telinga tadi. Kayak biasa kayak panas telinga. Begitu. Biasa ada telinga. Iya. Iya, biasa. Seperti itu. Biasanya Kelihatan enggak? Kelihatan. Intinya kita kembali kepada diri kita jiwa yang harus diperbaiki itu. Apa-apa nak kasih ke Allah, baik lewat orang tua, lewat teman, lewat siapa saja saudara, itu semua dari Allah. Dan ini hanya hidup ini dijalani saja, dijalani. Hidup ini dijalani saja. Saya seperti ini Pak, saya tidak pernah membayangkan hidup saya kalau nanti saya menjalani pengobatan seperti ini. Orang gagal jantung, bawa saja kemari. Insya Allah dia yang ngisi Allah, kalau dia mau akui kesalahannya, Allah yang sembuhkan, bukan saya yang sembuhkan. Orang mau dibelah dadanya, tidak mau di rumah sakit dibelah, bawa saja kemari. Sudah berapa itu Pak? Alhamdulillah, bukan saya yang sembuhkan, Allah. Tapi intinya satu, yang penting mau akui kesalahan. Itu tidak ada yang lain. Karena Allah setiap saat menunggu hambanya bertaubat kepadanya. Dan siapa orang mau bertobat kepada Tuhannya,
Itulah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa beruntung? Karena diampuni dosanya. Begitu diampuni dosanya, diangkat penyakitnya. Cuma tobat itu biasa begini ya. Tobat itu kan harus memang dipahami. Bukan sekedar mengucapkan astagfirullah. Bukan sekedar itu. Dihayati, ditobatkan, diakui, disesali apa yang pernah kita lakukan. Langsung diangkat oleh Allah, diangkat dosanya. Itu juga setannya yang menyakiti. Iya. Saya pernah jalan-jalan ke rumah sakit, Pak. Saya jalan-jalan, enggak usah saya sebut rumah sakit. 9% orang gangguan setan tinggi semua, Pak. Apa dia normal itu? Orang bersalin, orang yang duka, selebihnya itu jin semua setan di badannya. Iya. Bermasalah jantungnya, setan di dalam. Vertigo semua setan di dalam, Pak. Bengkak perut setan di dalam. Kaki lumpuh setan yang mengganggu. Kenapa kakinya sakit? Karena kakinya pernah melanggar, pernah tendang orang. Hanya dihukum oleh Allah supaya bisa dia sadar, hei, aku kesalahanmu kepada saya. Tapi banyak orang tidak sadar. Ya, cari dokter yang paling hebat katanya. Mungkin sembuhnya sejenak, kembali lagi. Jadi intinya lah, satu dia kita salah ya. Kalau dia kita salah, insya Allah Allah akan mengangkat, bukan saya. Ada dia dulu kan? Ada. Ada bermasukin dulu.